Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Raihan Zanika yang akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah dirangkum tuntas dalam Halo Polsri. Berita kali ini datang dari kualitas K3 atau keamanan dan keselamatan kerja di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri merupakan kampus vokasi yang identik dengan kerja praktikum yang memerlukan prosedur K3. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek supaya lebih teliti dalam mengerjakan proyek yang akan dikerjakan dalam K3. Untuk mencegah kemungkinan kecelakaan, maka dibutuhkan manajemen K3 yang baik di lingkungan industri dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang keselamatan umum, informasi tentang kerugian harta, benda, serta nyawa yang dapat timbul dari bahaya kecelakaan. Tak hanya pada sektor industri, pada tempat perkuliahan penerapan prosedur K3 ini juga diperlukan. Politeknik Negeri Sriwijaya yang merupakan kampus vokasi dengan kurikulum yang cenderung lebih ke praktikum juga menerapkan K3 dalam kegiatan perkuliahan. Hal tersebut dimaksudkan agar kecelakaan saat praktikum dapat diminimalisir ketika mahasiswa atau dosen berada di laboratorium dan tempat praktik lainnya. Untuk mendukung prosedur K3 tersebut, Politeknik Negeri Sriwijaya juga melengkapi laboratorium dan tempat praktik dengan berbagai alat-alat yang berkaitan dengan K3 seperti apar, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya bersama dengan Bapak Irawan Rusnadi selaku dosen K3 di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan menerangkan pengalamannya di bidang K3. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Zila gimana? Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan K3. Boleh saya bertanya Bapak? Boleh, silakan. Oke. Sudah berapa lama sih Pak Bapak terjun di bidang K3 ini, baik di luar maupun di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya? Baik. Untuk pengalaman di K3 sebenarnya sudah cukup lama ya, semenjak beberapa tahun dari awal, semenjak saya mengajar di Politeknik itu mata kuliah yang saya ampu itu adalah K3. Kemudian beberapa pengalaman yang saya peroleh dari kegiatan K3 antara lain melalui beberapa pelatihan, termasuk pelatihan kompetensi mengenai K3. Oke. Menurut pengalaman Bapak nih Pak, kecelakaan apa sih Pak yang sering terjadi karena tidak menerapkan K3 ini? Oke, baik. Karena memang kan Politeknik, terutama di Politeknik ya, yang kita bicara Politeknik adalah pendidikan vokasi. Nah, terutama di rekayasa. Maka K3 menjadi penting karena salah satu alasan ada risiko pekerjaan di dalam praktikum mahasiswa baik di lab, bengkel maupun di laboratorium. Nah, terkait dengan potensi kecelakaan sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya di teknik sipil misalnya kan mereka akan bekerja misalnya di ketinggian. Nah, itu harus melengkapi peralatan yang berkaitan dengan bagaimana safety berkaitan dengan ketinggian. Kalau di elektro misalnya kan itu terkaitan dengan adanya arus tegangan tinggi dan lain sebagainya. Termasuk di teknik kimia beberapa potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di laboratorium antara lain penanganan bahan kimia berbahaya, penggunaan peralatan, penggunaan panas, udara bertekanan, udara panas termasuk steam dan lain sebagainya. Semua itu memerlukan K3 yang baik. Artinya di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut kita harus memang menyiapkan diri, termasuk bagaimana ilmunya, bagaimana kompetensi dari anaknya, apakah sudah memenuhi atau belum, termasuk juga beberapa APD, alat pelindung diri yang perlu kita siapkan. Oke.
Bagaimana sih Pak kalau misalnya ada salah satu instansi yang tidak menerapkan K3 ini, itu harus dilaporkan kemana ya Pak? Dan sanksi apa yang akan mereka dapatkan? Oke, sebenarnya di dalam peraturan ya mengenai kaitan K3 sudah ada instansi yang memang yang menangani ini. Jadi kalau misalnya di suatu tempat nanti ada suatu pekerjaan mempekerjakan pekerja, maka ada tempat memang yang harus dilakukan misalnya pelaporan mengenai kaitan yang tidak sesuai atau tidak menjalankan prosedur. Dinas Ketenagakerjaan di situ juga ada yang menangani, ya itu bisa dilaporkan. Dan pekerja juga harus proaktif, artinya proaktif untuk bisa mendapatkan hak, ya, hak dasar terkait dengan pelindungan diri berkaitan dengan K3. Jadi kalau pekerjaan istilahnya tidak selamat, jangan dikerjakan, jangan memaksakan, ya itu yang paling penting. Nah itu biasanya ada tempat melapor, ya itu dari Dinas Ketenagakerjaan bisa dilaporkan. Macam-macam itu tempatnya, ya bisa dikaitkan dengan bagaimana nanti bisa mendapatkan perlindungan, ya terkait dengan keselamatan dalam pekerjaan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin ada pesan atau saran untuk K3 di Politeknik Negeri Sriwijaya ini supaya berjalan lebih baik lagi Bapak? Oke, baik. K3 itu kan intinya untuk semua orang. Ya, jadi kalau lingkungan kita di Politeknik itu berarti kan ada mahasiswa, ada dosen, kan? Kemudian di situ ada teknisi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini semuanya harus patuh dan taat terhadap ketentuan K3 yang ada di lingkungannya masing-masing. Ya, misalnya saya di lingkungan teknik kimia, apa yang menjadi persyaratan misalnya untuk masuk lab, ya harus misalnya pakai jas lab, kemudian harus apalagi gitu. Nah begitu juga tempat-tempat lain. Ya, sekali lagi karena itu adalah untuk kita diri sendiri ya. K3 itu bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk diri kita sendiri. Jadi mari semua bersama-sama kita ya mentaati ketentuan K3 yang telah dibuat atau ditetapkan atau disusun oleh Politeknik ya, termasuk misalnya berkendaraan dan lain sebagainya ya, itu harus bersama-sama, tidak boleh, tidak bisa sendiri-sendiri, komitmennya harus semua ya. Oke. Ya? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Baik, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Irawan Rusnadi. Saya Zela Alfi beserta rekan-rekan UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Halo Polsri edisi kali ini. Saya Raihan Zanika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.